akhirnya terungkap peranan Agus Budi Harta, Kepala Puslapor dalam skenario Ferdy Sambo di kasus Brigadir J. Pemirsa sekalian, Brigjen Pol Agus Budi Harta nambah daftar jenderal yang diduga terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Sederet jenderal diduga tersandung kasus pembunuhan Brigadir J, di mana para jenderal polisi ini termakan skenario Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir J. Kali ini korban skenario Ferdy Sambo bertambah satu lagi, jenderal yang ditahan di tempat khusus Makobrimob. Lagi satu jenderal yang ditahan karena terseret kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Sosok jenderal tersebut ialah Brigjen Pol Agus Budi Harta. Jenderal 1 bintang itu menjabat sebagai Kepala Pusat Laboratorium Forensik Puslapor Bareskrim Polri. Nama Agus Budi Harta kini menjadi perbincangan hangat di publik. Lantas peran dan tugas apa yang dilakukan Agus Budi Harta dalam skenario Ferdy Sambo itu? Pemirsa sekalian, dilansir dari YouTube Rafli Harun, kali ini saya akan mengangkat tentang Puslapor yang kita tahu bahwa salah satu sebab ditutup-tutupi kasus pembunuhan Brigadir J. Jangan-jangan muncul di sana Puslapor. Ketidakterus-terangan Puslapor terhadap hasil autopsi pertama dari Brigadir J, sebut Rafli Harun. Tentu orang bertanya-tanya itu, bagaimana dengan Puslapor tidak memberitahukan atau memberitahukan hal yang sesungguhnya atau tidak melakukan klarifikasi? Bisa juga mendiamkan saja, kata Rafli Harun dalam video yang diunggah akun YouTube. Sambung Rafli Harun saat membacakan sebuah artikel akhirnya terungkap satu jenderal Kepala Puslapor Bareskrim ditahan terlibat kasus kematian Brigadir J. Rafli Harun lanjutnya, kini korban skenario Ferdy Sambo bertambah satu jenderal. Kepala Puslapor Bareskrim Agus Budi Harta ditahan. Brigjen Pol Agus Budi Harta adalah perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Puslapor Bareskrim Polri. Brigjen Agus Budi Harta ditahan di sel khusus Makobrimob. Diduga ikut ditahan terkait kasus Brigadir J setelah menjalani perintah Ferdy Sambo, kata Rafli Harun dalam unggahan tersebut. Dalam video itu, analisis Rafli Harun menyebutkan sebenarnya adalah satu sebab tidak terbukanya kasus pembunuhan Brigadir J ini adalah diduga tidak terbukanya hasil visum. Jadi hasil autopsi pertama tidak menggambarkan apa-apa kecuali dikatakan bahwa mati karena tembakan. Dan tidak ada penjelasan nembaknya di mana aja. Jadi bahkan ada kecenderungan menutup-nutupi luka yang ada di belakang kepala karena dalilnya adalah menembak paparnya. Kalau seandainya begitu, Puslapor terlibat kejahatan juga. Kalau begitu, Puslapor terlibat kejahatan juga, sebutnya. Bahkan dia secara tidak langsung Agus Budi Harta terlibat sebab dirinya menjabat sebagai pusat laboratorium forensik tersebut yang mempunyai kewenangan. Jadi diduga terlibat merekayasa, bahkan menyalahgunakan kewenangan atau apalah, kata Rafli Harun lagi. Yang jelas dia diduga satu, mengaburkan barang bukti atau alat bukti. Kemudian dia diduga katakan tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Pokoknya yang jelas selain pelanggaran etik, potensi pidananya tinggi sekali ya, urainya. Jadi bisa juga dia menghalang-halangi proses penyidikan, di mana belum lama ini Kapolri telah melakukan mutasi kepada beberapa anggota Polri yang diduga melanggar kode etik.